dia kan mau tahu nih tentang Moka itu apa sih sebenarnya. Gua aja yang warga Kota Bogor nggak tahu itu ada ajang Moka itu. Mojang Jajaka. Kalau gua tahu tapi gua sadar diri ya. Kayak gua bisa ikut kayaknya enggak deh gitu, kurang gitu. Nah, Jadi aku ceritain ya. Jadi dari awal. Oke. kau perlu sejarahnya. Aduh. Jadi gini, Mojang Jajaka Kota Bogor itu merupakan pemilihan duta pariwisata dan kebudayaan Kota Bogor, dan itu tuh merupakan representatif pemuda yang ada di Kota Bogor. Tapi kan Anda kabupaten. Tapi kan Mewakili. iya, karena aku kampusnya di Kota Bogor, jadi diperbolehkan untuk mengikuti ini gitu. Tuh, terus jadi kalau orang-orang lihat ih Moka itu cuman foto-foto doang ya, cuman depan kamera doang senyum-senyum, padahal lebih dari itu loh teman-teman gitu. Utarakan aja, Oke. bilang aja. Kita di Jangan dong, capek saya ngeditnya. Oh iya. Iya, jadi yang aku tahu sih, jadi kalau mau ikut Moka itu harus emang pemuda-pemuda tuh yang berkarakter, harus punya 3B, beauty, behave, and brand gitu. Tahu kan? Iya. Beauty apa? Ya, berpenampilan menarik lah. Cakep lah. cakep. Kelihatan dong dari casing. Coba kalau ya. Iya. Menarik kan ya, apalagi. Terus behave ya paling punya good manner, good attitude gitu. Manner tau nggak? Terus kalau brain ya pasti adalah isi otaknya gitu, berwawasan luas lah, kurang lebih seperti itu. Jangan yang bodoh-bodoh. Ntar ditanya, gitu. Katanya mah Katanya mah gitu. Pakai bahasa Sunda? Enggak? Ada bahasa Sunda. belajar juga bahasa Sunda di sana. Oh, biasa Sunda. Santi. Lanjut dong. Aku bingung ih. Nggak balik aku. Padanya aku. Enggak gini. Alur masuknya gimana gitu? Apakah ada pendaftarannya dulu? Atau awalnya kenapa bisa tertarik dah gitu? Emang awalnya itu di tahun 2020 waktu masih offline ya. Jadi emang ada Mojang Jajaka Kota Bogor itu datang ke kampus aku roadshow mengenalkan. Datang ke kampus? Iya gitu. Oh, jadi dia jemput bola kali ya. Iya, dia mengenalkan gitu. Kayak ini ada loh Mojang Jajaka Kota Bogor gitu, pemilihan duta pariwisata gitu. Terus seru loh acaranya gini gitu. Terus seru banget. Seru ini ya, serius. Iya, aku percaya. Oke. Iya, terus habis itu tahun 2020 aku pengen ikut tadinya. Cuman ternyata ada persyaratan nih, tinggi badan. Kalau misalnya perempuan harus 163. Ternyata aku di bawah itu. Terus kan insecure dong gitu. Terus akhirnya iya. Gini aja insecure ya. Itu insecure. Terima padanya sih. Iya. Jadi karena insecure itu aku nggak daftar tuh di 2020 dan ternyata kan pandemi jadi kepospon. Jadi baru ada lagi di 2021 dan kebetulan kakak tingkat aku itu di AK emang ada yang emang senior aku di Mojang Jajaka ini. Terus dia nge-DM aku, "Nih Cecil, tahun 2021 ternyata buka pendaftaran lagi loh. Kamu mau ikut nggak?" gitu. Karena kan lagi pandemi juga. Waktu itu kampus aku lagi libur juga kan, lagi senggang banget. Terus oh yaudah deh coba ikut gitu. Kan emang suka nyari pengalaman kan, tadi udah diceritain ya. Terus ya udahlah pengen coba hal-hal baru aja gitu. Dan ternyata ya aku emang iya gitu. Jadi Menang apa? Di situ juara apa? aku dapat gelar fotogenik. Maksudnya apa tuh foto jadi? Mungkin bagus kalau di foto kali ya kok. Coba nanti foto dua aja bagus. Masuk Pak. Waduh. Itu dari berapa besar tuh sampai kepilih jadi fotogenik itu? Jadi aku ceritain dari awal deh. Jadi kan Emang dari tadi iya. kenapa loncat-loncat? Sorry. Ceritanya mau dari akhir terus ke awal. Flashback. Oke. Jadi awalnya tuh emang dibuka pendaftaran untuk umum, ada infonya itu kalau aku tahu dari Instagram juga. Jadi daftar itu ada Google Form yang harus diisi, harus foto dan segala macamnya. Kemudian itu dari beberapa ratus orang adalah namanya proses verifikasi gitu. Di proses verifikasi akhirnya nanti tersaring lah 100 besar, namanya semifinalis gitu.
udah semifinalis ternyata ada rangkaian karantina lagi. Lalu itu dari kan yang terpilih 100, tahu nggak sih yang ngedaftar itu berapa banyak, dikasih tahu nggak? Kemarin kalau nggak salah sampai 400 atau gimana ya? Kalau aku nggak salah ya gitu, aku nggak tahu 400 orang. Aku nggak tahu Gila, bayangin spesifiknya aja dari berapa ya. 400 orang sekota Bogor, 400 orang sekota Bogor, dia yang paling fotogenik, gila. Orang Konghucu lagi, woi. Emang Konfusius lah pokoknya. Iya pokoknya dari 100 besar itu nanti ada karantina semifinalis gitu. Oh, pernah positif? Karantina. Oh, Jadi enggak, gue kira karantina itu positif gitu. Enggak, bukan COVID. Oh, bukan COVID. Iya, ada serangkaian karantina semifinalis, kemudian nanti disaring lagi ke finalis sebanyak 30 besar gitu. Jadi 15 mojang, 15 jajaka, 15 cowok, 15 cewek kayak gitu kok. Nanti Saring tuh. iya. Pakai apa? ya ini pertanyaannya. Jadi nanti Beneran? di finalis itu juga ada serangkaian karantina juga gitu. Oh, 2 kali karantinanya. Iya, nanti di karantina itu Positif juga. enggak dong. Gitu lah ya. Jadi Nggak, maksudnya positif maju ke Iya. oh iya, gitu. iya beda. Jadi nanti pas di finalis itu ada banyak kita dikasih tuh kelas-kelas. Jadi aku ngikutin kelas public speaking, kemudian grooming, cara berpenampilan seperti apa. Dari tadi gua nggak dengar suaranya. Wih, enak banget gitu kan. Halus Ternyata gitu ya. nggak kayak yang lain kan, yang lain kan Pas di VC ya. kalau kalau kita kan kalau ngomong kok gitu. Kalau dia kayaknya halus banget. Kayu gitu. Kayaknya Sunda banget lah ya gitu. Ini cara duduk, cara bicara juga dikasih tahu yang Kalau benar cowok yang mana. baik gimana kalau duduk nih? Kalau cowok kayak gini ya tangannya. Ini. Iya, terus tegak gitu kan. Bukannya kaku ya, jadi kayak kaku jadi kaku ya kok gini. Gak tahu disuruh gitu ya. Iya, karena itu lu nggak pantas. Mungkin nggak terbiasa kali kok. Kalau yang ganteng mah enak lihatnya ya. Kalau lu begini ya emang nggak enak lihatnya. Enggak gini juga. Kan gini tuh gini kan. Iya. Oh pokoknya di banyak diajarin ini ya tentang cara duduk terus cara apa? Cara Ngomong, bicara iya. cara bicara juga. Ya terus catwalk kayak modeling gitu. Oh, jadi emang kayak beneran model aja gitu ya. Iya. Terus yang model pakainya nggak buku gitu gak? Yang nggak jatuh gitu nggak ya? Enggak sih, paling pakai high heels tinggi 13 cm yang punya aku sama yang 17 cm. Tahu lah ya? Atau segini nih. Ya, kurang lebih lah gitu. Jadi tinggi banget kok gitu. Oh berarti yang foto lu yang pakai apa sih kebaya itu Ya, high heel? itu 13 cm gitu. Diharuskan terbiasa gitu. Udah nyoba high heels yang 13 meter? Tinggi banget ya. Malah jadi Ekstra nggak sih? Iya. Terus aku juga dikasih kelas-kelas bahasa Inggris, terus juga sejarah Bogor, belajar juga bahasa diajarin. Sunda gitu. Tapi emang sebelumnya bisa bahasa Sunda apa enggak? Ya dikit-dikit aja sih, karena kan emang tinggalnya di Cibinong sama Bogor juga, jadi ya paling di sekeliling pada bisa bahasa Sunda lah gitu. Cuman mungkin yang kasarnya kali ya, bukan yang halusnya gitu. Lu nggak tahu kenapa kita ya kalau nggak mah. Iya. Dari tadi lu yang episode pertama gue udah berapa kali gua perhatiin kan gua nggak ini pasti jadi masalah lagi sekarang tuh teh. Ya, oke, terus lanjut. Terus kan ada kelas-kelas tuh, apa lagi? Iya, terus paling kan kita kan banyak dapat sponsor, kita ada visit sponsor gitu, ada ke store-store makanan, kemudian store-store buat tempat kecantikan kayak gitu, terus kalian bikin konten gitu. Di Instagram aja sih, bikin reels biasanya gitu, terus dikasih produk kita harus review yang bagus tuh kayak endorse gimana gitu, sih? endorse gitu. Ya, Diajarin seperti endorse itulah gitu. ya. Pernah ada masuk ke gitu endorse gitu? Pernah Ke paling pribadi gitu? ya ada Mantap dong. kayak kak nih aku kirimin ini ya, nanti tolong di storyin kayak gitu. Enggak sih, aku baru tuker barang aja, sadar diri sih kan. Nanti naikin juga dong gitu kayak Boleh. terus katanya tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga di bawah ya, terus katanya ada ini ya kejadian di mana gara-gara Konghucu itu bisa jalan ternyata. Nah itu gimana sih ceritanya coba? Ternyata kalau nggak ada dia nih Mojang Jajaka ini kayaknya nggak bisa berjalan lancar lah Mungkin gitu. ya, kemungkinan. Mungkin gitu. Nah gimana coba ceritanya? Sebenarnya aku kalau ceritanya langsung sih nggak tahu menahu ya, itu karena kan bagian panitia aja kali ya, aku cuman diceritain aja gitu. Kalau emang kan ternyata Mojang
Jajaka ini kan tidak melihat agamanya gitu ya. Ini kan tertuju untuk emang untuk semua pemuda di Kota Bogor gitu loh. Cuman emang ternyata Kang Bima minta seenggaknya Bima Arya ya gitu ya. Iya. Wali kota ya. Maunya diverse gitu. Pengennya dia banyak gitu ya. Beragam kali. Beragam iya. Terus gimana? Ya udah jadi kayak sekarang. Ceritanya nggak seru, tadi kayaknya seru banget tuh ceritanya deh. Coba abang sini bang ceritain. Ya tadi sih ada panitianya langsung ya, kebetulan nganterin dia gitu cerita sama kita, ternyata katanya Pak Bima ini pada saat pengumuman apa sih? Dari semifinalis ke finalis. Pengumuman finalisnya katanya dia tuh pengen ada yang di luar dari agama mayoritas lah gitu. Pokoknya nggak boleh, jangan sampai ada satu agama doang kata Kang Bima. Kalau enggak katanya udah mending nggak usah lanjut, ulangin lagi dari awal. Seleksi lagi. Nah terus panitianya kan ribut lah gitu, ini gimana sampai buka data segala macem. Ternyata pada saat itu dia yang dipresent, ternyata dia muncul di muka dia. Ini Kang gitu. Ternyata itu Konghucu gitu. Jadi dia menyelamatkan Mojang Jajaka tahun 2021 gitu. Terus selain Moka pernah ada kegiatan apa lagi? Pernah ikut kegiatan? Tahan dulu, ini masih di muka, aku masih ada pertanyaan nih. Apa? Ini tadi kan, lu kan berarti kan non Islam sendiri di situ. Iya. Spesifiknya Konghucu dong, bener kan? Iya. Nah, lu Konghucu sendiri kan di sana. Sempat ditanya-tanya nggak sih gitu sama Teman-teman. Teman-teman gitu? Konghucu itu apa? Soalnya kalau gua sering gitu, gua dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai kerja itu pasti ditanya Konghucu itu apa sih gitu, Konghucu nyembahnya apa sih, kayak gitu pertanyaan-pertanyaan gitu udah sampai bosen lah gitu ngejawabinnya gitu lah. Mendingan lu rekam atau play sama lu tonton gitu. Nah itu pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Kalau sepengalaman aku sih belum pernah ya sampai ditanya Konghucu kayak gimana. Cuman paling kalau misalnya lagi main nih kemana sama teman-teman ngelewatin yang depan surken kan ada Wihara Danagun, kayak ini tempat ibadah lu bukan sih gitu. Paling kayak gitu-gitu aja, lu tempat ibadahnya di mana. Paling cuma sekedar itu aja sih kok. Kalau pas yang di sekolah gitu? Di sekolah sih enggak sih, karena ya udah sibuk sama sekolahan aja gitu. nggak rasis kayak kita dulu. Iya kalau kita zaman sekarang kayak mah udah nggak ada yang rasis deh. Kalau dulu tuh sampai dilelekin gitu agamanya tuh. Oh iya. Lu begini sampai nyebutin Tuhan lo, dia lu ini sampai bercanda-bercandain gitu. Aduh gila, itu toksik banget dah dulu gitu. Jadi Anda anak muda zaman sekarang jangan sampai bilang, aduh gua toksik nih apa sih? Apa? Ayo belibat sendiri lu kan jadinya. Gue butuh healing segala macam karena lingkungan gue yang toksik segala macam. Nggak ada apa-apanya lah lu dibanding sama gua dulu gitu. Kalau aku sih untungnya nggak pernah ngalamin hal kayak gitu sih. Justru bisa jadi privilege sih. Kayak tadi kan itu kan contohnya privilege dong ya kan. Benar. Terus kemudian juga di kampus kan juga aku minority juga gitu. Terus kan emang kayak minoritas ya kita. Iya, minoritas kita bro. Kan mungkin kan dari secara look beda sama teman-teman yang majority gitu kan. Jadi sebenarnya enak sih, jadi gampang dikenal dosen, gampang dikenal sama teman-teman gitu, banyak dikenal sih gitu. Jadi ciri, oh itu tuh si Cecil kayak gitu. Itu si Cecil kayak gimana gak? Iya. Gua aja. Ya. Masuk terus. Oh, gitu. Terus kalau misalnya di sekolah, di apa? Di sekolah pendidikan agama gimana? Kalau misalnya dari SD kan SD SMP emang sekolahnya Katolik, jadi mau nggak mau Katolik? iya Di mana? Mardiwaluya Cibinong. Iya. Oh di itu Beda sama gua. Gimana ya? Kalau gua di itu di Pondongan, Mardiwaluya Pondongan. Tahu. Emang Katolik kan di situ, kuatnya Katolik dan lu wajib ya kalau di sana wajib. Iya kan harus tanda tangan Wajib materai Katolik. juga. Oh sampai begitu? Iya, jadi kalau bahwa bersedia untuk ikut pelajaran pendidikan agama Sih Katolik. enggak sih. Ya mungkin kayaknya pernah ada kejadian mungkin yang ada yang nolak atau gimana. Iya. Jadi pendidikan agama sampai SMP Ikut Katolik. Katolik. Kemudian di SMA sebenarnya emang diverse ya SMA aku tuh, cuman di mana? Kesatuan Bogor, Full Armin. Lambang Jaya. Iya, Tahu lah gua. Alumni kan? Alumni nongkrong depan. Nongkrong depan. Iya, waktu
waktu itu sih karena angkatan aku cuma ada 2 orang doang yang Konghucunya, terus dari sekolah juga belum memfasilitasi pengajar agama Konghucu. Jadi kalau mau nih yang Konghucu ngambil nilainya di Litang aja, tapi pas pelajaran agama itu duduk di perpustakaan aja. Cuman karena aku males ya cuman diem-diem di perpustakaan, akhirnya ikutlah kelas agama Buddha gitu. Gue dulu malah sebenarnya ribut gue sama guru agama, dipaksa, soalnya dipaksa kan. Kalau SMA kan harusnya gue bisa milih ya, namanya udah SMA kan udah gede dong. Belum lah, belum 17. Ya gitu kan, ya pokoknya gue pemikiran gue udah dewasa lah gitu. Gue berhak dong gue memilih. Nah gue tuh di situ pengennya ya belajar agama Konghucu gue gitu kan, tapi dipaksa-paksa nih. Ada nih satu guru agama nih, Siapa namanya? pokoknya gitulah, sampai dipaksa-paksa. Akhirnya ya udah gue ngambil nilai sendiri, dan kebetulan gue megang capnya, jadi gue nilai sendiri, gue yang cap sendiri. Gitu. Ya kan lagi kan zaman kita mah kan pengajarnya mah sekolah Konghucu di sekolah masih belum ada deh. Ya kan pelajarannya Ada juga beberapa yang udah apalagi kelas SMA kan belum deh. Udah banyak. di sendiri ya. banyak yang gue tahu ya di kesatuan kayaknya ada ya dari katanya. Tapi belum ada sih, belum ada. Terus Yang kesatuan aja nggak ada. yang gue tahu nih ya Dika satu di Yadika itu emang udah ada kelasnya, jadi emang udah ada gurunya, udah ada guru Konghucu di situ. Gue dia gitu sih. Nah, berarti nggak ada lagi nih tanya. Gua tadi nanya sampai ini nih. Selain Moka, Iya. kan pertanyaan gue jadi lupa. Selain Moka, selain Moka, kegiatan apa lagi yang pernah Cecil ikutin? Ya paling ya cuman yang Asian Youth Interfaith Camp itu kan tadi udah dibahas. Terus apalagi ya, paling dulu pernah ikut OSIS di SMA, terus juga ikut himpunan mahasiswa di kampus. Terus ya paling tergabung dalam Gemaku juga. Oh, aktif di rumah. Ya lumayan. Aktif, beneran nih, tanya nih tadi. Ini sih paling banyak ikut-ikut event tertentu mewakili. Oh, brand Gemaku. ambassador rumahku. Iya, bener apa taruh cocok deh. Iya, bener. Terus misalnya dari Moka, Iya. kalau ke kayak Miss Indonesia gitu bisa kan berarti ya? Emang related emang pageant kan gitu ya. Oh, iya. Pageant. Ada Pengen. ini kan keinginan. Kalau ditanya pengen, pasti pengen ya. Cuman emang kayaknya tinggi aku kurang deh. Waduh. Miss Indonesia ada ini apa tuh? Ada lah. Kan kalau dilihat ada tinggi semampai gitu Iya. kan, proporsional gitu. Tapi dia lolos Mojang, Moka, ya kan? Beda standar dong, kan ada standarnya. Kalau Miss Indonesia kan tinggi lagi. Atau nggak usah jauh-jauh lah ke Jawa Barat gitu, ada nggak sih? Jadi yang menang di Kota Bogor ini bisa maju lagi ke Mojang, Jajaka, Jawa Barat. Ah, berarti bisa dong. Itu yang juara 1. Oh, juara 1. Juara 1. Iya. Kalau yang ini Cecil tadi foto jadi ya? Iya. Ngejadi duta apa gitu sih, duta pariwisata atau apa gitu? Ya itu jadi 30 orang ini finalis ini udah punya gelar tuh sebagai duta pariwisata dan kebudayaan Kota Bogor gitu kok. Iya. Baru tahu gua. Berarti nggak juara 1 gitu ya? Juara keberapa kalau boleh tahu? Ya fotogenik aja sih. Fotogenik kok. beda sendiri. Ya, apakah ada Gelarnya. rankingnya gitu? Juara keberapa? Masih paling kan kalau yang angka-angka itu juara 1 sampai 5. Oh, jadi ya. dari yang 30 ini udah final terus langsung diumumin juara 1 gitu? Iya, ada 1 2 3 harapan Kalau yang 1 penting 2. dia juara di Iya. Enggak ya. Terus kan pernah tuh gua ngepoin IG lu kan. Oh, iya. Ngepoin. Pernah ke Cina juga ya? Pernah. Nah, itu dalam rangka apa tuh ke Cina? Kalau itu aku lagi summer camp. Kebetulan emang kan aku sekolah di kesatuan SMA-nya gitu. Masa kesatuan sama camp di Modaya? Enggak. Cipodas gitu. Ya jadi itu ada acara summer camp kalau nggak salah 10 hari atau ya Lama juga ya? lumayan lebih dari 1 minggu lah pokoknya. Terus jadi ke sana itu emang tujuannya tuh untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di Cina gitu. Terus ternyata kan aku kesana juga visit ke beberapa sekolah. Ternyata itu tuh unexpected banget kok. Iya. Banyak banget poster-poster Nabi Konghucu yang ada di sana. Bener? Iya. Terus juga banyak quotes-quotes gitu, Confucius Ada kayak nggak di gitu. sini? Nggak ada. Iman itu derajat suci Tuhan ada nggak? Nggak ada. Nggak ada dong. Oh, nggak ada. Cina dong. Oh, Sama yang Cina. Cina. Kalau nggak Mandarin Inggris mungkin. Terus murid-murid di sana IG-nya ada ini nggak? Elit Konghucu.
Setahu aku kan kalau di sana emang nggak dijadiin agama sih, cuman emang Nabi Konghucu tuh dijadiin panutan gitu kan, dianggap sebagai filsuf. Jadi ajaran-ajarannya itu emang diterapin tuh sama Jadi semuanya. lu mau agama lu apa, nggak mandang agama lu ngejalanin gitu. Iya. Gitu. Karena kan emang banyak ajaran-ajarannya emang yang sudah sesuai dengan untuk kehidupan sehari-hari kan. Jadi diterapin gitu, diajarin juga di sekolah untuk murid-muridnya gitu. Dijadikan suri tauladan lah gitu kan. Suri tauladan. Lu jadi pengen ke Cina, pengen tahu. Sama emang gue juga pengen ini naik haji. Iya naik haji kita Cukup. Iya. Ada keinginan nggak? Kemarin ke Cina nggak ke situnya ya? Enggak, kalau aku kan bagian selatannya ke Guangzhou gitu. Iya, deket Vietnamnya lah gitu. Iya. Gue bingung nih, gue mau nanya apa tuh? Terus di Cina ada pengalaman seru nggak sih di Cina? Seru banget sih karena kan kita ikut belajar di satu sekolah gitu. Cuman emang kelasnya beda, emang orang Indo doang gitu. Oh itu doang. Iya, terus ternyata kan emang belajar kebudayaan di sana kayak kalau di sini kan ada kayak sembahyang bacang, sembahyang onde. Ternyata di sana tuh emang dijadikan apa ya? Hari besar ya satu negara festival gitu. besar kali ya? Iya, Oh iya, gitu. gue pernah denger juga itu tuh festival besar itu. Iya, jadi diajarin lah gitu. Terus kan emang kebetulan yang Konghucu aku sendiri nih, aku yang ngerti nih, ini tuh apa gitu. Terus aku juga malah yang ngerti sendiri. iya gitu. Tapi ada bedanya nggak maksudnya? Yang Sama dari aja. lihat di Indonesia, sama yang lihat di Cina langsung, ada bedanya nggak? Kalau di sana kan mungkin lebih meriah ya, karena kan dirayakan oleh satu negara gitu loh. Kalau di sini kan cuman kayak ya tertentu kita aja cuma Cina gitu. gitu doang. Iya, gitu Terus paling. kalau misalnya kan tadi 10 hari di Cina, Ya, budaya Cina sama Indonesia kira-kira beda jauh apa enggak? Kalau nggak salah gue pernah ngedenger budaya Cina tuh agak aneh ya, apalagi toilet umumnya katanya. Oh, iya. Iya kan? Iya. Itu benar kayak gitu. iya, agak jorok sih Iya kan, ya, ya? bau. Terus kan dia nggak ada air yang flush itu kan. Bener, Tuh. bener. Iya, terus juga kan ada beberapa toilet umum yang emang nggak difasilitasin tisu, jadi kemana-mana harus bawa tisu gitu, pakai masker karena Dan katanya bau. sih ini ya kalau ada kotoran manusia itu tuh emang wajar gitu, jadi gua yang itu dia yang masuk terakhir, dia yang terus nyiram ya kan? Kalau nggak salah gua juga. Untungnya nggak nemu sih kok yang kayak gitu. Gue kemarin habis nonton Kung Fu Hustle tuh ada orang berak di pinggir jalan apa-apa. Ya kok hostel itu mah. Ya apa emang begitu di sana apa gimana gitu? Nggak nemu sih aku yang kayak gitu untungnya. Bete amat gitu aja lagi di bis gitu lihat. Cuman ada satu cerita lucu waktu itu kan di sekolah. Lucu banget nih. Gua harus ketawa nih ya. Ketawa nih. Gua harus ketawa. Unik lah, unik. Jadi baru pernah nemu nih di sana kan. Jadi waktu itu emang lagi pelajaran olahraga, terus kan emang di apa ya, gor namanya gor, di gor ada toiletnya. Ternyata toiletnya tuh biliknya tuh cuman setengah badan gitu. Khusus cowok kali. Cewek-cewek cowok-cowok sih emang. Cewek juga segini. Iya, setengah badan. Nah, terus gimana maksudnya? Itu ya untuk toiletnya untuk menjongkok sih, cuman kan kita nggak tahu ya was-was apa segala macam. Ya mungkin dia budayanya udah budaya Indonesia, mungkin budaya di Cina gitu mah WC Biasa. segini ya biasa. Kalau coba kalau di Indonesia, petani. mungkin kan budaya juga kan beda kan tadi budaya Cina sama Indonesia. Berarti bedanya itu doang kali ya. Mungkin di Cina kayak memang orang-orangnya nggak kayak Indonesia deh, maksudnya makanya dia berani WC segini juga ya. Ya karena di sana orang nggak pada peduli ya masing-masing. Iya, cuek lah ya, cuek. Iya. Cuek, orang pada cuek. Bahasa masih apa kalau belajar di sana? Indonesia apa? Mandarin, cuman emang ada lausenya yang buat translatein buat yang nggak ngerti gitu. Biasanya teman gue juga ada tuh yang dari kampus kesatuan belajar juga ke Cina, cuma nggak tahu acara apa gitu tuh. Mungkin pandangan. Enggak lah, paling belajar itu sama kayak dia itu ceritanya. Untuk jadi kan bisa dibilang nanti bakal jadi public figure apa gimana gitu ya. Aduh, Ada tips nggak sih buat anak makin lain gitu supaya bisa jadi kayak lu tuh gimana sih gitu? Kan kayaknya anak muda kita untuk tampil tuh kayaknya sulit gitu. oke. Ada tips-tipsnya nggak sih gitu? Paling sih buat teman-teman pede aja dulu gitu. Toh aku juga percaya kalian tuh punya value dalam diri masing-masing gitu loh. Semua orang punya plus minus masing-masing. Jadi kalian nggak perlu insecure gitu. Terus ada yang ngomong ya, lu mah cakep gitu kan. Enggak kayak mau cakep mau enggak pokoknya Pede aja dulu, yakin gitu. punya value pasti. Oke.
kayak kita cakep enggak pede iya gitu kan. Iya benar. Yang penting pede aja. Terus apa lagi? Ada lagi nggak tipsnya? Paling ya kan kayak misalnya kasus aku tuh waktu yang nyari peserta Asian Youth Interfaith Camp itu terkendala di teman-teman yang kurang bisa belajar bahasa Inggris gitu kan. Sekarang udah di era digitalisasi gitu kan, jadi aku juga minta buat teman-teman ayolah gitu belajar bahasa Inggris gitu. Itu kan sekarang udah banyak ya source-nya di mana-mana, bisa dari YouTube atau dari mana, kan aksesnya udah mudah gitu. Jadi ayo tuh belajar. Ayo atuh. Ayo atuh, lagi aku temenin. Ayo, iya karena nggak ada ruginya sama sekali loh gitu, dan itu menyenangkan gitu. Emang aku nggak bilang mudah ya, cuman emang menyenangkan gitu. Semua pasti butuh proses lah gitu. Terus nih kalau misalnya ada anak makin nih yang merasa dirinya, wih gue udah cakep, terus gue udah pede, kayaknya gue punya nilai lebih deh, terus kayaknya pengen ikut mojang jajaka gitu, bisa nggak sih? Misalnya minta tolong ke Cecil gitu, bisa nggak? Boleh, kalian bisa follow aja akunnya gitu. Nanti dikasih tahu ya. Nah, jadi nanti kalau ada info lanjutan bisa nanti langsung daftar aja gitu. IG, Terjadi HP apa enggak gitu ya. Terjadi agen deh, penyalur deh. Gitu. Terus ya kasih saran lah itu ikut mojang jajaka itu sebenarnya susah apa enggak sih gitu buat anak-anak makin lah khususnya gitu. Sebenarnya susah atau enggaknya itu perspektif ya kok. Yang penting di saat kita menjalankannya dengan senang hati, apapun yang susah akan terasa mudah, ya kan? Kuat. 1000 langkah dimulai dari 1000 dimulai dari satu langkah kecil. itu kata Lauce nggak salah. Ya kan Lauce kan nggak salah. Bukan emang Nabi lah. bukan Nabi itu teh. Iya ada di sesu. Bukan. Kita buktikan. Iya kita buktikan. Jadi yang penting sih teman-teman mau belajar aja gitu kan. Karena yang aku dapat dari ikut mojang jajaka ini emang bener-bener insightful banget gitu. Nah, ntar lu insightful apa nih? Kan banyak yang ngerti juga nih. Insightful apa nih? Gue nggak ngerti apaan. Apa ya? Jadi Sudut pandang baru gitu lah ya. jadi banyak banget ilmu yang didapat gitu loh. Kayak aku kan mungkin tadinya nggak tahu nih cara berpenampilan di acara ini seperti apa, sekarang jadi tahu cara duduk seperti kayak gimana gitu kan, jadi tahu. Terus juga yang penting itu dapat networking gitu. Iya, di situ juga iya karena banyak serangkaian acara, di situ juga aku bisa lebih ngenalin diri aku lebih jauh gitu, bisa explore, terus bisa ningkatin soft skill sih yang paling penting gitu. Oke, terus kalau misalnya untuk Makin ke depannya mau ada kontribusi apa nggak sih? Misalnya cita-cita gue pengen jadi ketua Makin gitu. Pernah ada kepikiran nggak sih kayak gitu? Belum ada sih. Anggota DPN dulu aja, dia kan. Kira-kira nah nih mau nggak sih? Mau nggak misalnya diajak nih sama DPN nih? Ayo sih masuk DPN, kita ngurus Makin se-Indonesia gitu, mau nggak kira-kira? Iya, bersedia sih kok. Iya. Bersedia tuh. Nih kan public speakingnya juga kan bagus kan, Bagus bisa ngajarin juga kan, nanti siapa tahu nanti kita bisa bikin kelas public Iya. speaking ya kan, public speaking. Public speaking. Pasti. Ya gitu, jadi mungkin nanti kedepannya bisa yang berkontribusi ya ke Makinnya. Nah, pertanyaan lu? Dari penonton, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak. Saya pertanyaan terakhir dari gua dah. Kayaknya ada tuh. Ya kan gua baru kepikiran ide tadi. Nih, di masa depan lu dah, lu pengennya dikenal orang sebagai apa? Aduh, agak berat ya kok pertanyaannya. Ya kan emang sebenarnya Gak apa-apa. kan emang sebenarnya tiap orang punya plus minusnya masing-masing. Cuman aku pengen apa yang udah aku kontribusin buat ini semua gitu dapat dilihat dari sisi baiknya aja gitu. Semoga aja ada teman-teman dari hal-hal baik yang telah aku lakukan ini dapat termotivasi lah, dapat terinspirasi gitu. Semoga bisa jadi manfaat lah buat orang banyak gitu sih paling kok. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kedepannya Makin ini bisa mengundang orang-orang lain yang kayak dia gitu yang Iya, banyak lah. Makanya banyak kok maksudnya berlian di Konghucu tuh paling cuman kita nggak gali aja. cuma lu bikinnya milihnya itu lagi gitu kan. Iya sih. Ya karena orang belum tahu. Iya. Orang belum tahu. Ya kan kayak contohnya gua aja nggak kenal dia. Iya, sama gua juga nggak kenal gitu. Makanya tadi ngomong itu gua apa bukan siapa itu. Iya. Ya udah, gitu aja. Udah, gitu aja.
bikin stories kita untuk seru sekali ya. Seru sekali. Seru dan banyak isinya. Isinya daging semua. Ya udah, sampai jumpa di Pakin Stories episode depan. Apa ya? Sampai berjumpa di Pakin Stories Di episode berikutnya. episode berikutnya. Kita ngomong dengan siapa? Yang ada kayak gitu. Ya.